Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yulia Sahara dengan NPM 1943050054 dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di video kali ini, saya ingin memberikan materi tentang edukasi penyakit diabetes. Tujuan dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas khusus mata kuliah magang saya yang telah dilaksanakan di rumah sakit. Apa itu diabetes? Diabetes merupakan suatu kondisi di mana gula darah tinggi secara tidak normal yang biasa disebut juga kencing manis atau penyakit gula. Penyakit ini ditandai dengan peningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Diabetes terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu mengambil gula atau glukosa ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstrak dalam aliran darah tubuh. Penyakit diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan konsekuensi serius. Menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh. Contohnya, organ seperti jantung, ginjal, mata, dan saraf. Penyebab terjadinya diabetes terbagi menjadi 5. Yang pertama, autoimun, khususnya untuk diabetes tipe 1. Yang kedua, faktor genetik atau keturunan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, pola makan yang tidak sehat. Dan yang terakhir, gaya hidup yang tidak sehat. Ada berapa sih tipe-tipe diabetes? Diabetes terbagi menjadi 3 tipe, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional atau pada kehamilan. Kita bahas satu persatu ya. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh pankreas yang memecah sel-sel untuk memproduksi hormon insulin sehingga insulin tidak dapat diproduksi dan membutuhkan asupan dari luar, seperti suntik insulin salah satunya. Kemudian diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini disebabkan oleh kelenjar pankreas yang tidak dapat mencukupi kebutuhan insulin pada tubuh. Dan yang terakhir, diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini biasa disebut diabetes pada ibu hamil. Diabetes pada ibu hamil merupakan diabetes yang berlangsung selama masa kehamilan sampai proses persalinan. Gejala yang akan muncul secara bervariasi pada setiap pengidapnya, tergantung akan tingkat keparahan dan jenis yang diidap. Namun, secara umum ada beberapa gejala yang akan dialami oleh pengidap diabetes 1, diabetes 2, maupun gestasional, yaitu yang pertama, peningkatan rasa haus, yang kedua, peningkatan frekuensi buang air kecil, yang ketiga, mudah lelah, yang keempat, mulut kering, yang kelima, adanya gangguan penglihatan seperti pandangan yang kabur, yang keenam, terjadinya infeksi pada tubuh terus-menerus, dan yang terakhir, penurunan berat badan yang tidak jelas apa penyebab. Beberapa golongan obat yang digunakan untuk penyakit diabetes antara lain, yang pertama, golongan biguanides. Contohnya yaitu obat metformin. Obat metformin biasanya paling sering diresepkan untuk pasien diabetes tipe 2. Lalu, golongan yang kedua yaitu sulfonylureas. Contohnya yaitu obat glibenclamide dan glimepizide. Obat ini hanya diperuntukkan pada pasien diabetes tipe 2. Yang ketiga yaitu golongan maglitinis derivatives. Contoh golongan ini yaitu repaglinide dan nateglinide. Yang keempat yaitu golongan alpha-glukosidase inhibitor. Contoh obat pada golongan ini yaitu akarbose, miglitol, dan voglibose. Yang kelima, golongan thiazolidinediones. Contoh obat pada golongan ini yaitu glitazone. Efek dari obat itu yaitu menurunkan tekanan darah, menurunkan trigliserida, dan meningkatkan metabolisme lipid. Yang keenam, golongan glucagon-like peptide 1 atau GLLP1 agonis.
Yang ketujuh, golongan dipeptil peptidase 4 atau DPP4 inhibitor. Yang kedelapan, golongan selektif sodium glukose transporter 2 atau SGLT2 inhibitor. Golongan obat ini efektif membantu mengendalikan gula darah yang tinggi pada pasien dengan diabetes tipe 2. Dokter biasanya tidak akan memberikan obat ini bagi mereka yang memiliki diabetes tipe 1 dan diabetes ketoasidosis. Yang kesembilan, terapi insulin. Pengidap diabetes tipe 1 wajib menggunakan insulin, sedangkan pasien diabetes 2 masih memungkinkan menggunakan obat penurun gula darah terlebih dahulu. Yang ke-10, golongan amylinomimetik. Yang ke-11, golongan bile acid sequestrans. Dan yang terakhir yaitu golongan dopamin agonis. Sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.